Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, resmi membuka pos koordinasi atau Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu, 3 April 2024. Budi mengatakan, pergerakan masyarakat dalam skala besar pada waktu mudik di saat bersamaan, harus diantisipasi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang andal di semua sektor. Ditambah lagi, potensi pergerakan masyarakat pada momen mudik kali ini melalui survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sebesar 193,6 juta orang. Angka ini memang besar dan termasuk di dalamnya pergerakan di dalam kota, antar kota di aglomerasi hingga antar provinsi. Aglomerasi ini seperti di Jabodetabek, Yogyakarta dan sekitarnya maupun Surabaya dan tempat-tempat yang lain. Tahun lalu juga kita memverifikasi angka 123 juta dengan pergerakan masyarakat melalui mobile positioning. Dan angkanya benar. Nah, angka tersebut sebenarnya justru bisa dipakai sebagai peringatan untuk mempersiapkan ini dengan serius, ujar Budi. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, Budi meminta seluruh pihak, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, agar siap menyambut dan mengantisipasi lonjakan pemudik, khususnya di wilayah Jawa Tengah sebagai daerah tujuan perjalanan terbesar, dan Jawa Timur sebagai daerah asal perjalanan terbesar. Sejalan dengan itu, Bapak Presiden juga mengimbau agar masyarakat melakukan mudik lebih awal. Ini penting untuk menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik yang diprediksi jatuh pada tanggal 6-8 April 2024, serta puncak arus balik pada tanggal 14 April 2024, ungkapnya. Kemudian, ia juga memaparkan bahwa Kemenhub telah menyiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada masa Lebaran 2024 untuk semua moda transportasi. Beberapa di antaranya meliputi, pembatasan operasional kendaraan angkutan barang, mempersiapkan cadangan sarana angkutan di semua moda sesuai demand di lapangan, memastikan kelaikoperasian angkutan dengan melakukan ramp check, melakukan rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan, rawan bencana, dan rawan kecelakaan, serta berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, BNPB, Kementerian ESDM, hingga Kementerian PUPR. Hal lain yang juga jadi perhatian Budi adalah, agar masyarakat mudik menggunakan angkutan umum massal daripada mobil pribadi atau sepeda motor. Secara khusus yang ingin saya sampaikan bahwa seyogianya lakukan mudik dengan angkutan massal, mobil pribadi apalagi motor, saya kira tidak digunakan, terutama motor karena kecelakaan banyak 70% kecelakaan karena motor, dan kita menyediakan juga fasilitas mudik gratis, terangnya. Tak hanya itu, lanjut Budi, lakukan pula pengawasan dengan tegas namun humanis, serta tetap menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Pasalnya, sinergi dan kolaborasi antar stakeholder serta dukungan dari media, menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan mudik Lebaran. Kepada segenap aparat dan petugas, baik yang berada di posko maupun di lapangan, harus siap dengan langkah-langkah antisipatif terhadap dinamika di lapangan, laksanakan tugas dengan baik dan senantiasa memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang dapat diandalkan, pungkasnya. Sebagai informasi, pelaksanaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024, mulai tanggal 3 April 2024 sampai 18 April 2024. Tujuan posko adalah untuk melaksanakan pemantauan transportasi, serta koordinasi dan kolaborasi antar petugas seluruh stakeholder. Posko ini memiliki fasilitas command center yang dapat melakukan koordinasi secara daring, dengan sejumlah petugas di lapangan dari berbagai daerah, dan memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi. Sejumlah instansi yang berpartisipasi dalam posko, antara lain, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, KNKT, DIT, Pusdatin, Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud, Ditjen Pekeretaapian, BPTJ, BKT, PT Jasa Marga Persero, Astra Infratol Nusantara, PT Jasa Raharja Persero, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Pelni Persero, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, Promlenti atau Airnav, Senkom Mitra Polri, Rapi dan Orari.